Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujizat Alam. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Dr. SCAGR Yudi Nurul Ihsan, SPMSI, yang telah memberikan insight baru mengenai Laut Natuna Utara dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Dalam sesi ini, saya berikan penjelasan mengenai potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Laut Natuna Utara. Pertama, ada Indonesia sebagai negara maritim. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Yudi, bahwa Indonesia sebagai negara maritim sejak daripada deklarasi Juanda, maka luas wilayah Indonesia ini semakin bertambah. Berdasarkan saya ambil dari The World Factbook 2012, bahwa luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km dengan 18.110 pulau. Memang tahun ini juga bervariasi, ada yang menyebutkan 17.405 pulau, ada yang menyebutkan 17.505 pulau, itu tergantung daripada pencatatan. Juga tercatat 95.181 km garis pantai dengan luas perairan mencapai 63% atau kurang lebih sekitar 3.257.000. Inilah merupakan kekuatan kita sebagai negara maritim, bahwa kita memiliki potensi sumber daya kelautan yang tinggi. Karena kita saat ini membahas mengenai Laut Natuna Utara, maka izinkan saya memulai daripada WPP Negara Republik Indonesia 711. Laut Natuna Utara teradministrasi sebagai wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia nomor 711, di mana WPP ini meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Dan Kabupaten Natuna ini memiliki luas wilayah dan daratan mencapai 264 juta. Dengan luas lautan mencapai 262 juta, atau bisa kita katakan 99% wilayah daripada Kepulauan Natuna ini adalah laut. Sehingga inilah yang menjadi potensi yang harus kita jaga dan kita kelola dengan baik. Sesuai dengan bahasan kita pada sore hari ini mengenai Laut Natuna Utara, bahwa ZEE kita ini memang tadi disebutkan oleh Kang Suryo bahwa kena klaim dari wilayah kita bukan laut teritorial, tapi zona ekonomi eksklusif. Saya di sini akan membahas mengenai potensi dari sumber daya kelautan itu sendiri. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, bahwa tahun 2019 tercatat bahwa potensi ikan Laut Natuna ini adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun. Dan angka itu hampir 50% daripada WPP 711 yang mencapai 1.143.321. Namun, Pak Rohmin mengatakan di dalam press release-nya di awal tahun 2020 bahwa hingga akhir tahun 2019, tingkat pemanfaatan di wilayah daripada Laut Natuna Utara sendiri baru mencapai 20,8%. Dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 80% dari potensi. Berdasarkan riset yang dicatat oleh Pak Rohmin Dohri, bahwa dari 4.600 lebih kapal yang beroperasi di Kepulauan Natuna yang memiliki kapal tangkap lebih daripada 20 hingga 30 GT. Kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi daripada kelautan sendiri jika kemampuan daripada nelayan kapal dari nelayan kita ini sangat rendah, sehingga perlu pengoptimalan daripada kapal-kapal tangkapan dari nelayan kita, dimodernisasi daripada kapal, sehingga proses industri perikanan itu semakin meningkat. Pemanfaatan bisa lebih daripada 50%, bahkan bisa mencapai 70 sampai hingga 80% sesuai dengan 8% daripada potensi lestari. Ini saya akan menjelaskan mengenai kekayaan biota laut yang berharga. Kenapa sih banyak sekali IU fishing yang ada di Laut Natuna Utara? Apa kalau kita katakan sebagai emas, seberapa berharganya sih Laut Natuna Utara? Memiliki apa sih Laut Natuna Utara ini? Maka saya merangkum bahwa ternyata ada beberapa potensi kelautan yang menjadi primadona daripada Laut Natuna Utara. Yang pertama adalah ikan kerapu hybrid atau kita kenal dengan Epinephelus species. Dan juga ada ikan kerapu tikus atau bebek, Chromileptes altifelis. Ada ikan kerapu sunuk atau ikan merah, ikan kerapu merah, dan juga ikan Napoleon. Ikan Napoleon ini adalah ikan yang
langka dan juga dilindungi. Untuk ikan kerapu itu sendiri dari tahun 18 kita mengekspor ke Hong Kong itu sebesar 6.720 kilogram ikan yang kita ekspor ke Hong Kong dengan nilai ekspor mencapai 1,45 miliar pada September 2018. Ini adalah potensi-potensi daripada kekayaan biota laut yang berharga. Kemudian adalah potensi ikan di wilayah Laut Natuna Utara adalah mencapai 1 ton. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016 memberikan investasi sebesar 112,2 miliar untuk membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu Natuna Utara. SKPT ini resmi beroperasi pada 1 Juni 2017. Bahwa SKPT ini harus berjalan sehingga pengembangan daripada industri hasil tangkapan perikanan di sana menjadi semakin meningkat. Selain daripada ikan, Laut Natuna Utara juga memiliki potensi udang dan juga lobster yang bertebaran. Di antaranya adalah udang penaide, kemudian cumi-cumi, kepiting dan rajungan, kemudian juga ada lobster, kemudian juga ada ikan karang. Selain ikan, udang lobster juga menjadi bintang daripada perairan Natuna di Kepulauan Utara. Udang penaid memiliki jumlah sekitar 62.342 ton. Cumi-cumi mencapai 23.459 ton. Dan juga ada ikan karang yang berjumlah mencapai 20.625 ton. Dan juga ada rajungan, kepiting, dan juga lobster mencapai masing-masing 9.711 ton, 2.319 ton, dan juga 1.421. Kita dapat melihat sampai sejauh ini bahwa potensi daripada kelautan, potensi perikanan yang ada di Kepulauan Natuna itu sangat melimpah, sehingga tidaklah salah bahwa banyak negara yang syirik dengan kita dan bahkan melakukan kegiatan IO fishing di wilayah Kepulauan Natuna Utara. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus pemerintah lakukan adalah bagaimana kita tidak boleh hanya mengandalkan dari segi kekuatan militer, tetapi juga dengan kita memberikan insentif terhadap industri perikanan di sana, dengan kita membekali, memodernisasi kapal-kapal nelayan, mereka akan menjadi bagian daripada pengamanan di wilayah di wilayah Laut Natuna Utara. Dua potensi yang sangat diminati oleh negara-negara di tetangga kita, khususnya adalah Tiongkok. Apa sih yang dimiliki? Apa yang menjadi potensi besar yang ada di Laut Natuna Utara? Pertama adalah ikan pelagis dan juga adalah ikan demersal. Ikan pelagis itu adalah ikan yang berada di bagian atas permukaan air dan juga di dalam kolom air. Ikan pelagis besar ini mencapai 185.855 ton. Ikan pelagis besar ini meliputi kelompok tuna, kemudian juga ikan cakalang, ikan marlin, ikan tongko, dan juga ikan tenggiri. Ikan pelagis kecil mencapai lebih dari 430.284 ton. Di antaranya ada ikan selar, ikan sunglir, ikan teri, ikan japuh, ikan tembang, ikan lemuru, ikan siro, dan ini adalah ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan juga ada ikan demersal, ikan yang berada atau kita sebut dengan ikan karang, seperti ikan kakao merah, ikan bambangan, peperek, manyung, kurisi, kuningin, dan juga bawal. Ini adalah potensi ikan potensi kelautan yang dimiliki oleh Natuna Utara dan sangat diminati oleh negara-negara tetangga. Sehingga jika Pak Rohmin mengatakan bahwa kita sebagai negara yang memiliki potensi tersebut hanya baru mengandalkan 20,8%, maka mungkin selebihnya akan diambil oleh negara lain. Semisal kalau kita tidak mau untuk memodernisasi daripada kapal-kapal tangkapan nelayan kita. Mari kita perhatikan, kita jaga baik-baik potensi kelautan kita yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia. Ekonomi rakyat perlu dijaga, lingkungan pun harus dijaga. Jika kita mengedepankan ekonomi rakyat, lingkungan akan tergerus. Jika kita mengedepankan lingkungan, maka ekonomi rakyat akan tertahan. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah balancing antara ekonomi rakyat dan juga penjagaan terhadap lingkungan sendiri. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.